Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran kedua, Pelajaran Sejarah dari Musa. Senin, 4 Oktober, Nubuatan yang digenapi. Meskipun para ilmuwan modern mencoba menyebarluaskan beberapa kesalahan yang dianggap sebagai kebenaran, contohnya bahwa alam semesta kita ini ada dengan sendirinya dari sesuatu yang benar-benar tidak ada, atau bahwa segala kehidupan di bumi ada karena kebetulan dari bentuk kimia yang sederhana. Namun dari sisi lain, ilmu pengetahuan itu sendiri telah memberikan kepada kita beberapa wawasan tentang kuasa mencipta Allah, keharmonisan, keseimbangan, ketepatan dari banyak aspek di alam dunia ini, bahkan dalam kondisi yang sudah jatuh, terus-menerus memberikan kekaguman kepada mereka yang mempelajari semua itu. Dan jika Allah bisa sangat tepat dengan hal-hal yang bersifat fisik, Dia juga tentu bisa sangat tepat dengan hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya dalam ayat-ayat pendahuluan dari kitab Ulangan, kita bisa melihat ketepatan Allah yang sangat luar biasa. Bacalah Ulangan 1 ayat 1-6. Apakah arti nubuatan dari sebuah fakta bahwa Ulangan 1 ayat 3 berbicara tentang tahun ke-40? Sesudah kegagalan itu, yaitu ketika Musa mengirim mata-mata dari Kades Barnea untuk memeriksa akan tanah Kanaan, dan orang-orang menolak ajakan untuk merebut tanah tersebut, apa yang terjadi? Kepada mereka dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian seperti yang mereka harapkan. Dan berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum masuk? Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Dengan demikian, Kitab Ulangan menyebutkan tahun ke-40 dengan tepat sama seperti yang Allah sebutkan pada mereka. Dengan kata lain, firman nubuatan dari Allah bisa dipercaya sama seperti Allah sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini, yaitu di ayat-ayat pembukaan dari kitab Ulangan, adalah merupakan bukti tambahan dari hal yang bisa dipercayai tersebut, yaitu bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia katakan dan akan melakukannya ketika Dia mengatakan akan melakukan hal tersebut. Tentu saja, ini bukanlah satu-satunya sebuah periode nubuatan yang dipenuhi seperti yang Allah katakan. Bila melihat dari sudut pandang kita saat ini, maka kita bisa lihat dalam Daniel 9 ayat 24-27 sebagai contoh, yaitu periode waktu bagi Yesus telah digenapi sebagaimana yang Tuhan katakan. Kita bisa melihat bahwa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa telah digenapi dalam sejarah. Demikian juga nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Dan selain elemen-elemen waktu yang tepat, nubuatan dalam Daniel 2, 7, 8 merupakan sejarah dunia yang dinubuatkan dengan akurat dan sangat tepat, telah memberikan kepada kita bukti-bukti yang sangat banyak tentang kemahatauan, pengontrolan Allah, dan bagaimana Ia bisa dipercaya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita mempelajari akan Alkitab dan ketika kita melihat di dalamnya, ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang diberikan Allah baik bagi bangsa Israel maupun bagi kita pada saat ini. Contohnya di dalam Ulangan pasal 1 ayat 1-6, ketika Musa menginstruksikan orang-orang Israel untuk menjadi mata-mata untuk meninjau akan tanah Kanaan, mereka menolak akan ide tersebut dan mereka tidak mau untuk merebut akan tanah tersebut. Itulah sebabnya, oleh karena perbuatan mereka, sehingga Tuhan tidak senang dengan tindakan mereka, dan pada akhirnya Allah bernubuat kepada bangsa ini. Di dalam Bilangan 14 ayat 34, di sana disampaikan bahwa bangsa Israel ketika mereka mengintai akan tanah Kanaan 40 hari lamanya, maka 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya mereka akan mengelilingi akan padang gurun, oleh karena pilihan mereka untuk tidak mendengarkan akan arahan Tuhan lewat hambanya Musa. Salah satu metode untuk mempelajari akan nubuatan adalah historisisme. Itu adalah gagasan bahwa
banyak nubuatan utama dalam Alkitab mengikuti alur sejarah yang tidak terputus dari masa lalu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Dan salah satu kunci penafsiran historisisme adalah prinsip tahun hari. Satu hari sama dengan satu tahun, sesuai dengan Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 6. Salah satu metode kasih Allah kepada manusia ialah nubuat. Allah memberikan nubuat kepada nabi-nabinya dan disampaikan kepada orang banyak di setiap zaman. Tujuannya adalah untuk supaya kita sebagai umat-umat percaya bersedia dan kita terus setia kepadanya. Dengan adanya nubuatan di dalam Alkitab, itu memberikan kepada kita keyakinan bahwa ada yang mengontrol akan kehidupan kita. Dan metode Allah ini sejak dari perjanjian lama sampai pada kita saat ini masih relevan. Pada saat ini kita masih menunggu nubuatan yang sedang digenapi, yakni manakala Yesus akan datang kembali dan Dia akan menjemput umat-umatnya pada peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita sudah bersedia? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami sudah mempelajari bahwa bangsa Israel terus diarahkan Tuhan. Salah satu metodenya ialah dengan nubuat yang diberikan. Dan pada saat ini kami sedang menunggu peristiwa kedatangan Tuhan yang sudah dinubuatkan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.